terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Wa qala idan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasul. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kembali dalam acara kesayangan kita, acara Mutiara Iman di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul amalan Sunda sebelum, pada saat dan sesudah Hari Raya Idul Adha. Insya Allah besok 28 Mei 2025 Masehi atau 1446 Hijriah, kita sudah memasuki 1 Zulhijjah atau memasuki bulan Zulhijjah. Apa amalan sunnah sebelum Hari Raya Idul Adha yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum atau pra pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, wabil khusus malam 10 Zulhijjah atau malam Hari Raya Idul Adha, yaitu Rasulullah menganjurkan, disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Apa itu takbir? Yaitu
yang berarti Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. La ilaha illallah. Itu tahlil. La ilaha illallah, Allahu Akbar, tahlil. Allahu Akbar walillahil hamd, tahmid. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, khususnya masyarakat awam, ketiga istilah ini sering susah mereka bedakan. Saya ulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiada Tuhan selain Allah yang maha besar. Itu tahlil. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu tahmid. Jadi jelas bedanya. Oleh karena itu di kampung Bugis, tahlil itu dibugiskan dengan istilah matah lele. Jadi biasa kita dengar sekelompok majelis taklim, perkumpulan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mak date nasengoge, itu bertahlilang. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, itu malam hari raya Idul Adha disunahkan takbir, tahlil dan tahmid. Lalu apa lagi yang disunahkan di malam hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Quran? Banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak bersikir, banyak berbuat amal soleh, banyak membaca Al-Quran. Pendek kata, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Istighfar, lafaznya banyak. Boleh yang singgah-singgah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Boleh juga lebih panjang sedikit. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Lalu kita pindah ke sesi hari saat pelaksanaan hari raya Idul Adha yang disebut juga hari raya Idul Kurban. Ada juga yang menyebut hari raya Idul Haji. Karena terjadi di bulan haji atau bulan Zulhijjah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo
Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian. Apa yang disunahkan Rasulullah ketika hari raya Idul Kurban sudah tiba? 10 Zulhijjah, insya Allah jatuhnya 6 Juni 2025. Sebelum pelaksanaan sholat id di lapangan atau di masjid. Yang pertama, disunahkan oleh Rasulullah mandi wajib, mandi janabah namanya. Seperti kalau suami istri habis melakukan buat suami istri, itu mandi junub, itu mandi wajib, mandi janabah. Disunahkan, bukan wajib ya, disunahkan. Setelah mandi, disunahkan memakai wangi-wangian bagi pria. Sedangkan awak perempuan tidak. Yang berikutnya, disunahkan memakai pakaian yang terbaik. The best is the best, terbaik dari yang terbaik. Bukan yang termahal. Bukan yang tercantik, bukan yang terharga, termahal di dunia, tapi yang terbaik, kata Rasulullah. Setelah itu, disunahkan tidak makan dan minum sebelum ketika akan berangkat ke lapangan atau ke masjid untuk pelaksanaan hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Beda dengan hari raya Idul Fitri, berbanding terbalik. Kalau hari raya Idul Fitri disunahkan sarapan, makan dan minum sebagai pertanda back to berbuka, kembali berbuka. Karena kita sudah sebulan penuh berpuasa wajib di bulan suci Ramadan. Jadi kalau Idul Adha disunahkan tidak makan dan minum lalu berangkat ke masjid atau ke lapangan. Kecuali kalau kondisi kesehatan misalnya makronis harus mengkonsumsi biskuit, itu pengecualian karena kesehatan yang tidak memungkinkan. Berikutnya disunahkan Rasulullah menganjurkan ketika usahakan jalan kaki. Jalan kaki. Jadi sebaiknya bukan seharusnya pergi sholat id Idul Adha di masjid atau lapangan yang dekat-dekat dari rumah, jalan kaki. Tapi kecenderungannya kita ingin selalu di Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf, di Masjid Raya Kota Makassar, di Karebosi, atau kalau di Bandung itu di Gasibu, lapangan Gasibu. Pokoknya yang kelas-kelas atas. Perginya itu jalan kaki lewat jalan A. Jadi katakanlah perginya sholat id lewat jalan A. Usahakan pulangnya lewat jalan B. Kenapa begitu Pak Ustaz? Supaya pahala yang kita dapat banyak. Karena semua tanah yang diinjak, bangunan, dinding yang kita lewati, pohon yang kita lewati di jalan A, perginya untuk salat id, jadi saksi nanti di hari kemudian bahwa benar-benar hambamu ya Allah pergi salat id lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B. Kenapa mesti harus pulang lewat jalan B? Supaya di jalan B juga itu semua tanah yang diinjak, dinding beton bangunan yang dilewati, pohon-pohon, pagar, rumah yang kita lewati jadi saksi semua di hari kemudian. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, ketika sampai di lapangan atau di masjid, sebagian ulama berpendapat tidak ada sholat qabliyah, langsung saja duduk dan menyelesaikan ikut takbir, tahlil dan tahmid yang dipandu oleh panitia Hari Besar Islam. PHBI, panitia Hari Besar Islam. Jadi ada dua itu Hari Besar Islam, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Ini harus juga diketahui oleh masyarakat umum. Biasanya ada panitia Hari Raya Idul Adha. Ikuti, dipandu oleh
panitia Hari Raya Idul Adha. Ikuti takbir, tahlil, tahmid. Jangan diam, apalagi lihat TikTok yang tidak mendidik, tidak mengandung nilai edukasi. Nah, ini yang bikin sebagian, bukan sebagian ya, bukan semuanya, sebagian mahasiswa kita, saudara kita, akalnya banyak dirusak oleh TikTok yang kurang mengandung nilai edukasi, nilai mendidik. Ikuti takbir. Setelah itu akan ada namanya kursus kilat mengingatkan tata cara saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban. Dimulai dengan niat. Sali sunnatal Idul Adha atau bisa juga Idul Adha, rakaat ini ma'mumah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini yang perlu diingat, sama dengan Idul Fitri, takbir di luar dari takbiratul ihram 7 kali takbir, sesudah ruku kembali bangkit, lalu takbir di luar takbiratul ihram 5 kali takbir. Jadi rumusnya 75. 75, ingat 75. Setiap antara takbir ihram dengan takbir pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 usahakan baca doa subhanallahi walhamdulillahi Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi Allahu Akbar. Begitu pula juga di rakaat kedua. Selain takbiratul ihram itu 5 rakaat. Antara takbiratul ihram dengan takbirat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima dibaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah huwallahu akbar. Serta itu pelaksanaan salat berlangsung, ikuti imam. Karena imam itu pemimpin. Dan setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, Idul Kurban, jangan lupa, khususnya, wabil khusus, ibu-ibu, jangan langsung ribut. Dengarkan khutbah Idul Kurban, Idul Adha. Karena itu antara sholat Idul Adha atau Idul Kurban dengan khutbah Idul Adha itu satu paket. Wajib diikuti itu khutbah Idul Kurban, termasuk juga khutbah Idul Fitri. 1 Syawal kemarin. Jangan langsung bubar, cepat-cepat ingin potong kerbaunya, kambingnya, dombanya, dan sebagainya. Ikuti khutbah yang disampaikan oleh khotib Idul Kurban atau Idul Adha. Setelah selesai khutbah, jangan lupa salim silaturahim, mempererat silaturahim di lingkungan jamaah masjid atau di lapangan. Setelah pulang dengan jalan yang berbeda tadi. Setelah itu, sampai di rumah, seperti juga tradisi dia dan disunahkan Rasulullah untuk saling memaafkan di antara anggota keluarga, dan jika ketemu dengan tetangga boleh juga saling silaturahim dengan tetangga, misalnya saling menyapa di jalan. Setelah itu baru dilakukanlah pemotongan hewan korban, penyembelihan hewan korban di hari raya Idul Kurban 10 Zulhijjah. Disebut hari An-Nahar. Kenapa disebut hari An-Nahar? Karena pada tanggal 10 Zulhijjah, hari An-Nahar itu mengandung arti membayar janji. Karena pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim membayar nasarnya, janjinya, dengan menyembelih Ismail di salah satu bukit di Mina, bagi yang sudah umrah dan haji. Kalau ingin pelemparan jumrah di Medan, itu ada sedikit buku-buku seperti kantor pos satpam, disitulah Nabi Ismail disembelih, tapi tidak jadi karena kehendak Allah. Diganti dengan kibas dari surga melalui perantaraan Jibril. Setelah itu disunatkan hewan korban, termasuk yang berkorban itu adalah mengkonsumsi, memakan daging korban itu. Dan itu dicontohkan Rasulullah sering juga di masyarakat sering salah persepsi, misunderstanding, salah pengertian, katanya tidak bisa bagi yang berkorban mengkonsumsi daging korban itu. Justru disunatkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai sholat Id, Idul Adha maksudnya, setiba di rumah, setelah masak langsung dia cicipi. Sepertiga itu memang haknya orang yang berkorban. Lalu berikutnya, apa amalan Sunda yang dicontohkan Rasulullah setelah hari raya Idul Kurban? Katakanlah sudah masuk 11 Zulhijjah. Yaitu tetap melaksanakan penyembelihan hewan korban 3 hari tasyrik. Ada namanya hari tasyrik, yaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Lalu lanjutkan dengan
puasa tarwiyah 8 Zulhijjah. Tarwiyah artinya pikir-pikir. Karena pada saat Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, dia berpikir-pikir ini bujukan setan atau mimpi atau wahyu. Makanya disebut hari tarwiyah, hari pikir-pikir. Siapa yang berpuasa 8 Zulhijjah atau hari tarwiyah akan diampuni dosanya 1 tahun. Lalu berikutnya, jadi ini pasca atau sesudah pelaksanaan sholat Idul Adha, yaitu laksanakan puasa Arafah 9 Zulhijjah. Puasa Arafah artinya puasa keyakinan. Karena pada saat 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ini bukan mimpi, bukan bujukan setan, tetapi wahyu, perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, itu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian tentang apa yang dilakukan setelah amalan Sunda yang dicontohkan Rasulullah setelah pelaksanaan sholat Id. Tadi sudah saya kaji bahas tentang melanjutkan penyembelihan korban 3 hari taksih, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, melaksanakan puasa tarwiyah, melaksanakan puasa Arafah, lalu lanjutkan puasa lainnya karena 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah disunahkan berpuasa. Sekalipun Aisyah ketika ditanya oleh sahabat tidak pernah melihat Rasulullah puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, tapi di hadis lain menyebutkan ada yang melihat Rasulullah puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi selama ada sumbernya boleh diikuti seperti itu. Nah, kajian yang terakhir. Ini yang penting. Usahakan sesudah tadi puasa tarwiyah, Arafah, kalau bisa kesehatan mungkin sampai 9 Zulhijjah puasa. Lalu banyak-banyak beristighfar. Apalagi istighfar taubatan nasuha. Istighfar taubatan nasuha kunci dari istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan soleha wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha
wa tub alaina taubatan nasuha. Istighfar taubatan nasuha ini mengandung nasi. Sambil ibu buat nasi goreng, sambil begitu nasi, relax juga, stres bisa hilang sambil setir mobil. Boleh melapaskan taubatan nasuha sambil relax bawa mobil. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang perlu dilakukan? Banyak bersikir. Banyak bersikir. Antara sikir dan doa beda-beda tipis, betis. Lafaz sikir seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu akbar. Itu sikir. Sikir artinya mengingat Allah agar kita lebih dekat kepada Allah dan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itulah yang dimaksud manusia yang bertakwa. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa, apa itu doa, Ustaz? Doa itu meminta sesuatu kepada Allah yang sifatnya positif. Ya Allah, jadikan anak kami doktor semua. Itu positif. Ya Allah, jadikan anak kami profesor semua. Penghafal Quran 30 juz menjadi ulama besar. Itu positif. Janji Allah, uda'uni astajib lakum. Berdoalah dan pasti yang kukabulkan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tips-tips resep yang membuat anak kita bisa sukses. Alhamdulillah ini yang saya terapkan, tapi orang pada punya gengsi. Apa maksudnya Pak Ustaz? Jadi ketika sedang kita jalan-jalan subuh lihat sampah di jalan selama bukan bangkai, di situ niatkan, ya Allah mudahkan rezeki, studi, jodoh dan semua urusan di dunia lainnya anak dan cucu kami. Seperti mudahnya saya angkat sampah ini dan menyimpang ke tempat sampah yang disediakan oleh RT, RW, lurah, kecamatan, pemerintah kota dan sebagainya. Di situ Pak, tips-tips itu yang saya lakukan. Dan pada umumnya orang gengsi. Justru itu salah satu amal soleh, beramal soleh. Alhamdulillah dengan orang Bugis bilang gak gaukeng. Alhamdulillah itu yang saya lakukan tanpa gengsi. Memang kalau saya keluar dari pagar kampus semua status sosial gelar dicopot. Tidak ada profesor di rumah. Profesor hanya berlaku di kampus, tidak boleh dibawa jabatan, pangkat, status sosial, gelar tidak boleh dibawa ke masyarakat. Hanya berlaku di kantor dan di kampus. Itu untuk keluarga saya. Alhamdulillah 3 anak kami atas izin Allah Subhanahu wa taala semua menggembirakan, bahasa Inggrisnya bagus, baca Qurannya bagus. Yang satunya ini sekarang konsultan IT di Jepang. Apalagi apa yang perlu dilakukan sesudah pelaksanaan sholat Idul Kurban atau sesudah 10 Hijjah, yaitu banyak-banyak berdoa. Tadi sudah bersikir, bersalawat. Kenapa? Kan bersalawat. Apalagi salawat badan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah wa bil ahlil badri ya Allah. Itu namanya salawat badar sambil setir mobil, buat nasi goreng, pisang goreng, sambil mengepel di rumah. Bersalawat. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, akan dekat denganku di hari akhirat. Siapa yang selalu bersalawat kepadaku akan mendapatkan syafaat dariku di hari akhirat. Dan siapa yang selalu bersalawat kepadaku dimudahkan rezekinya, urusannya, jodohnya, studinya, dan urusan dunia lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersalawat. Ada juga namanya salawat Jibril. Tapi kalau tidak bisa menghafal, daya ingat terbatas, ya pendek-pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada juga lapas yang mengandung lagu nasyid. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup bagai hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai
tanpa penerang, dibayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Dibayang-bayang fata morgana, diriku mohon selamatkan hamba. Sallallahu Muhammad, sallallahu, itu juga salawat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Sebagai kesimpulan dari tausiah tentang amalan sunnah Rasulullah, amalan sunnah yang disunahkan sebelum hari Idul Kurban atau Idul Adha, saat Idul Kurban, dan sesudah hari Idul Adha, yaitu tadi sebelum malam Idul Kurban, takbir, tahlil, dan tahmid. Saat Idul Adha pergi sholat di lapangan, lalu ikuti SOP atau sunnah, mandi, tidak minum dan makan, pakai pakaian terbaik. Setelah hari Raya Idul Kurban, melanjutkan penyembelihan di 3 hari tasyrik, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, dan memperbanyak amal soleh, berdoa, berzikir, berselawat, serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.